kita tadi sudah diskusi mengenai berbagai macam elemen pengukuran, kemudian ada bagaimana kita menyajikan dan mengungkapkan. Nah, kita sampai pada titik apa itu yang dimaksud dengan konsep of capital dan pemeliharaan capital. Ya, ada berapa macam gitu, Bro? Ada macam itu kan juga mempengaruhi bagaimana kita memilih mana metode yang paling tepat atau mana pilihan yang paling tepat gitu. Sorry. Jadi konsep capital dan konsep profit itu merupakan konsep yang paling fundamental paling hakiki penting dalam akuntansi. Itu ujung-ujungnya kita itu sampai ke sana sebenarnya. Dan itu juga bottom line akhirnya ke sana juga kita itu ingin tahu sebenarnya bagaimana sih capital dan profit dari satu entitas. Jadi penentuan capital dan profit itu adalah masalah yang sangat dan mungkin bahkan paling penting dalam akuntansi keuangan dan juga paling kontroversial. Di sana ada banyak pandangan karena apa yang disebut dengan capital itu tergantung pada konsep pemeliharaan modal apa yang digunakan. Nah, dalam ini ada dua, yaitu yang namanya financial capital, financial capital maintenance concept. Lalu ada physical capital maintenance concept. Jadi konsep of capital dilihat dari ada dua physical sama finansial. Ini akan menentukan apa yang disebut capital dan kemudian apa yang disebut dengan profit. Gitu. Jadi pada akhirnya mendefinisikan profit itu tergantung juga perspektif yang digunakan. Nah, intinya begini. Kalau kita bicara financial capital, maintenance concept, di dalam konsep ini financial capital. Capital itu dipandang sebagai atau sinonim dengan ekuitas. Yang kita lihat orientasinya atau fokusnya adalah pada financial value dari entitas tadi. Yaitu sederhananya dengan cara melihat berapa asetnya dikurangi liability-nya, selisihnya itulah yang disebut equity. Itu adalah capital. Jadi ini ketika kita bicara capital yang kemudian kita ambil nilainya itu dari statement of financial position yang kita gunakan, yaitu selisih antara aset dan liability, tidak peduli apapun pengukurannya yang digunakan, maka itu adalah capital dalam pengertian konsep financial. Contoh Contoh gini. Kita punya aset nih, Pak. Misalnya mobil. Kita gini. Contohnya bisnisnya gini, persewaan mobil misalnya. Kita itu udah untuk sederhananya aset dari bisnis ini cuman kas 1.000, lalu mobilnya 10.000, total aset kan 11.000 nih. Lalu kita punya liabilitas 2.000 misalnya, maka kita lihat selisihnya 11, ini 2 sisi sini 11, sisi sini 2. Selisih 9 kan, 9 itu kita sebut equity, dan itulah capital dalam pengertian financial capital. Tetapi dalam sudut pandang physical capital maintenance concept itu orientasinya pada kapasitas produktif dari si mobil tadi. Maka kita harus menghitung kapasitas produktifnya aset itu berapa. Maka kita lihat, misalnya kita gunakan makanya mengharuskan kalau kita menggunakan physical capital maintenance concept karena fokusnya pada kapasitas produktif dari entitas tadi, maka lalu mengharuskan kita menggunakan basis pengukurannya current value. Misalnya kita gunakan value and use. Berarti kan kita lihat mobil ini mampu menghasilkan kas berapa di masa depan sampai dijual, kemudian dinilai sekarang kan. Ketemulah misalnya dengan konsep value and use, ketemu aset itu nilainya katakanlah 15.000. Lalu liabilitasnya juga kita hitung dengan fulfillment value tadi, katakanlah tetap ketemu 2.000 gitu ya. Berarti sekarang equity-nya itu di sini totalnya tadi 15.000, di sini liabilitasnya itu 2.000, maka ketemu equity-nya itu 13.000, maka capitalnya 13.000. Jadi Anda bisa bayangkan Mbak Jadi artinya ini ada satu entitasnya sama. Tetapi ketika ditanya berapa capitalnya, bisa beda jawabannya. Tergantung entitas tadi menggunakan konsep capital maintenance yang mana.
Oke, itu berarti ada pengaruhnya dong waktu kita mengakui ini holding gains atau loss itu ada pengaruhnya kah? Nanti ada kaitannya. Bagaimana perbedaan kedua konsep ini kan? Tapi yang jelas bahwa bagaimana kalau kita menentukan profit ya dalam dua tradisi atau dua konsep ini. Kalau di dalam konsep financial ya, jadi financial capital management konsep, kalau kita gunakan, maka profit itu adalah selisih antara net asset di sini dikurangi dengan net asset di sini. Di sini dan di sini tuh periode akhir waktu, ya, kan? akhir awal dan ya, dikurangi akhir, awalnya. ya, Nah, akhir jadi, dan awal. Nah itu profit. Jadi profit itu diperoleh karena adanya selisih antara net asset di akhir periode dibandingkan dengan awal periode. Makanya tidak peduli basis pengukurannya apapun, yang penting kita ketemu net asetnya berapa di itulah akhir, profitnya. ya, net asetnya di awal berapa, selisihnya itu. Nah kalau di dalam physical capital management concept, untuk menghitung profit itu adalah kita hitung dulu berapa current value saat akhir dibandingkan current value di awal, selisihnya itulah profit. Jadi perusahaan yang sama itu capitalnya bisa beda, profitnya juga bisa beda hitungannya karena konsep capital ya, pemeliharaan modalnya yang berbeda. Nah tadi kan gimana bedanya kan itu ya? Gimana bedanya? Sebenarnya ini bukan sama sekali berbeda, tapi mereka itu beririsan juga. Tapi perbedaan pokoknya itu adalah bagaimana mereka memperlakukan perubahan dalam harga aset dan liability. Jadi changes in the price of asset and liability itu yang akan membedakan. Ya, jadi perlakuan terhadap perubahan harga itu berbeda. Artinya secara konseptual ya konsep yang financial sama yang fisik tadi yang berbeda. Ya. Beda. Jadi kalau di dalam financial capital maintenance concept ya perbedaan harga itu perubahan ini kalau diakui maka itu akan disebut dengan istilah apa? Holding gains and losses itu ya. Istilah holding gains and losses itu adalah untuk mengakomodir perubahan atau perbedaan harga aset dan liability. Nah, selisih tadi holding gains and losses itu kemudian kalau dicantumkan di dalam laporan keuangan di dalam kelompok other comprehensive income, gitu ya. Jadi dia akan kita lihat di mana perbedaannya nih, ya kan? Jadi kita lihat karena ada perubahan harga kan, jadi kita akomodir lalu kita akui sebagai holding gains and losses, ya, sebutannya itu, dan kita cantumkan di dalam OC, ya. Tetapi kalau itu kita menggunakan physical capital maintenance concept, perubahan itu diakomodir dengan menggunakan istilah capital adjustment. Dan dia itu langsung masuk ke equity. Berarti nggak masuk ke dalam laporan kinerja. Jadi posisi ke dalam dia akan sama-sama meningkatkan equity. Hanya prosesnya beda. Ya, prosesnya kalau yang capital maintenance physical itu akan dia langsung sebagai capital adjustment yang langsung di-adjust ke dalam equity, tetapi tidak masuk di dalam perhitungan di dalam financial performance. Kenapa? Ini nanti akan mempengaruhi ketika kita bicara konsep tentang return on capital dan return of capital. Nah, ini kelihatan sepele, selisih satu huruf aja, on sama off nih. Ya, jadi kalau return on capital, ya. Wah ini bentar, ini kayak ada telepon ini. Ini orang penting soalnya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Sorry, ada distraksi. Nah, jadi perbedaan ini tentu akan mempengaruhi di dalam kita menentukan apa itu return on capital dan return of capital. Kalau itu masuk di dalam laporan yang tadi performance financial performance tadi, artinya diakui sebagai OC gitu, maka dia lalu menjadi bagian dalam menghitung comprehensive income untuk menghitung namanya tadi return on capital. Tetapi kalau itu masuk ke equity sebagai adjustment, komponen penyesuaian terhadap ekuitas, maka itu sebagai konsep return of capital. Nah ini istilah yang mirip-mirip, tapi selisih satu huruf, tapi itu beda. Beda cara mengambilnya. Mana yang lebih dominan dalam praktek atau memang yang mudah digunakan? Sebenarnya yang paling kelihatan
Apakah finansial atau fisikal? Praktek akuntansi kita sampai saat ini, praktek laporan keuangan kita itu didominasi oleh konsep financial capital. Ya, jadi, karena apa ya, lebih mudah atau lebih berterima umum begitu? Lagi-lagi sebenarnya gini, pilihan apakah itu kita akan menggunakan financial capital atau physical capital concept, itu sebenarnya juga ujung-ujungnya kembali lagi kepada judgement kita, apa informasi yang kita hasilkan itu akan berguna atau tidak. Mana yang lebih berguna? Akhirnya ujung-ujungnya ke siapa useful penggunanya. information itu ya menjadi tujuan kita. Kalau kita boleh aja menggunakan ini ya, konsep ini dan itu, tapi dalam praktek sebenarnya ini tidak saling meniadakan, karena ternyata di dalam praktek ini konsep physical dan financial ini sama-sama digunakan. Karena ternyata dalam laporan kita itu kan ada ya komponen-komponen dari aset misalnya, itu ada yang digunakan berdasarkan historical cost-nya. Lalu ini juga komponen ada yang lain menggunakan value, ada pakai current cost. Current value. Itu kan sebenarnya berdampak pada pemeliharaan konsep tadi pemeliharaan ya. modal yang digunakan. Artinya, jadi baik dan buruk sebenarnya nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Balik lagi kriterianya kembali bagian itu dilihat dari decision usefulness-nya, kegunaannya dalam pembuatan keputusan. Ya. Gitu kan. Oke, berarti kita bisa simpulkan nih diskusi kita sepanjang hari ini sambil melihat sawah. Iya. Aslinya Bromar kan sering bermain di sawah. Ini tempat saya bermain ini. Sering bermain di situ. Dari kecil. Kita bisa simpulkan bahwa conceptual framework ini adalah satu konsep yang berkembang, dinamis begitu ya. Betul. Dan ini juga mungkin masih akan berkembang lagi melihat kondisi lingkungan bisnis global juga ya. Oke, saya mau nutup sama puisi nih. Wah, keahlianku kan mata inti ya soalnya. Boleh dikomentari loh puisi saya. Angka dan makna tidak boleh terlewatkan dalam sejarah yang sudah lalu. Tertangkap dalam pengukuran yang bukan sekedar semu. Dalam pilihan kos masa kini atau masa lalu. Lalu di manakah keyakinan yang dijadikan pijakan? Lakukan kebijakan atas dasar pilihan. Ya, tadi kan ada pilihan-pilihan. Rekognisi atau derekognisi yang perlu ditorehkan. Yakinkan saja dengan penyajian dan pengungkapan sebagai wujud deretan kata. Saya juga nggak ngerti ini tiba-tiba keluar ide gara-gara cerita sepanjang hari ini tentang conceptual framework. Luar biasa. Thank you ya bro, sudah hadir sama-sama. di ruang Ya. akuntansi kita. Kita mau cerita bahwa akuntansi atau Departemen Akuntansi FEB UKSW kita tuh kan berdiri yang S1 sudah 94. Iya, betul. Akreditasi kita A. Betul. Dan S2-nya Bromar sendiri yang jadi Pak Lurahnya terakreditasi A. Nah, kita mau menuju unggul ini ceritanya. Sehingga ya podcast semacam ini menjadi satu media kita untuk pembelajaran supaya mahasiswa nggak bosan di rumah 3 bulan. Suruh baca textbook, aduh ya. Oke, Bromar, thank you. Kita habiskan teh kita sore hari ini. Terima kasih. Bye.